Kenapa ijazah Gibran sangat meragukan, Mas Roy? Ya, karena memang harus ragu. Kalau orang yang nggak ragu berarti nggak waras. Ini aja jawab, Mas. Ini aja jawab. Ini sudah jawab. Ini tandanya bahwa sudah pernyataan dari Republik Indonesia. Dirjen Dikdasmen. Saya nggak rela orang Indonesia dibohongi orang nggak logis ini. Kalau manusia seperti ini, SMA kok disalahkan universitas. Logika mana ini loh? Pemirsa Indonesia silahkan, berarti ini dagelan lagi. Dia ngambil di UTS, kemudian penyetaraannya tuh hanya disetarakan setara dengan SMK, Sekolah Menengah Kejuruan. Coba adik-adik di sini tanya. Kalau ada satu aja saya berikan pujian. Maukah adik-adik ngambil perguruan tinggi di luar negeri, University Technology of Sydney, tapi kemudian pulang-pulang ijazahnya disetarkan SMK, Sekolah Menengah Kejuruan? Ada yang mau nggak? Jawab teman-teman boleh. Ada yang mau apa enggak? Ada yang mau nggak? Enggak. Masuk perguruan tinggi, pulang-pulang kasih ijazah SMK. Nah, ini yang terjadi pada Wapres kita. Jadi ngapain kamu ngaku-ngaku UGM? memang kenapa kalau lampu? Nggak bisa. Memang kenapa kalau lampu? Nggak bisa. Dan saya heran kenapa Roy Suryo harus ketawa-ketawa ya? Ya ketawa karena nggak yakin juga sebenarnya lulus apa. Enggak, saya cuma mau tanya. Tiap kali kita bicara dia Loh iya, karena logika Anda lucu. iya, iya. Yang menggunakan ijazah palsu aja bisa jadi presiden. Jadi buat apa capek-capek kuliah, mending datang aja ke UGM minta bikinkan ijazah palsu. Dan harapan Kocak sekali, kali ini Roy Suryo sukses bikin termol, kesurupan, dan ngamuk-ngamuk teman-teman. Apa ijazah Gibran sangat meragukan, Mas Roy? Ya, karena memang harus ragu. Kalau orang yang nggak ragu berarti nggak waras. Kenapa? Gitu. Iya jelas lah. Kita lihat di website KPU, ya. Di situ aja udah kelihatan. SMA-nya tertulis 2 kali. Masa ada orang mau SMA 2 kali? Kalau perguruan tinggi 2 kali wajar. Gelarnya beda. Masa sekarang adik-adik mau ngambil SMA 2 kali, dan yang kedua yang kemudian disetarakan itu malah hanya setara dengan SMK, Sekolah Menengah Kejuruan. Dan SMK yang ada di Singapura yang katanya di Orchard Park Secondary School itu hanya 2 tahun dan nggak ada ijazahnya. Saya tadi pagi kebetulan bersama-sama dengan Bang Resmond Sianipar kita ke kantor Kementerian Kebudayaan dan tepatnya ke Direktorat Pendidikan Menengah dan Kejuruan. Itu kita melakukan challenge kepada mereka. Mana nih ijazah yang katanya disetarakan 2 tahun? Oh baik, besok Senin akan. Makanya besok Senin kita akan gerutuk di sana. Kita lihat karena penyetaraan yang pertama yang namanya ijazah yang namanya dari UTS, University Technology of Sydney, nanti ada juga di gambar. Ini meragukan. Ijazah Gibran dinilai meragukan dan hari Senin akan melakukan penggerudukan ke Direktorat Pendidikan. Kenapa Roy Suryo ini tidak ada lelah-lelahnya? Apa yang dicari dan apa tujuannya menurut kalian? Jadi artinya UTS itu University Technology of Sydney. Itu memang pernah mengadakan sebuah program namanya INSERS. Ya. Itu adalah pathway atau matrikulasi untuk masuk ke perguruan tinggi. Gibran pernah ngambil di situ, ya konon, ya 6 bulan. Tapi di website KPU tulis 3 tahun. Ngapain aja 3 tahun ikut matrikulasi, ikut kursus 3 tahun? Emang sebegitu, maaf ya, sebegitu nggak mudengnya dia sampai 3 tahun ya ngambil itu. Dan lucunya lagi, Mbak, pemirsa Indonesia silahkan, berarti ini dagelan lagi. Dia ngambil di UTS, kemudian penyetaraannya tuh hanya disetarakan setara dengan SMK, Sekolah Menengah Kejuruan. Coba adik-adik di sini tanya. Kalau ada satu aja saya berikan pujian. Maukah adik-adik ngambil perguruan tinggi di luar negeri, University Technology of Sydney, tapi kemudian pulang-pulang ijazahnya disetarkan SMK, Sekolah Menengah Kejuruan? Ada yang mau nggak? Jawab teman-teman boleh. Ada yang mau apa enggak? Ada yang mau nggak? Enggak. Masuk perguruan tinggi, pulang-pulang kasih ijazah SMK. Nah, ini yang terjadi pada Wapres kita. Itu loh. Jadi dari sisi ini pun sudah nggak tepat. Di website KPU sekarang sudah dibukti di Pak Suban, tertulis dia di UTS itu 2004 sampai 2007, 3 tahun. Di sini 2006. Berarti artinya apa? Meleset juga. Kemudian yang ada di perguruan tingginya yang katanya di Singapura adanya di MDIS, ya Management Development Institute of Singapore. Itu masuk 2007, lulus katanya 2010. Penyetaraannya itu juga Sri Mulat juga. Kenapa bilang saya Sri Mulat? Artinya lucu juga. Karena di situ tertulis disetarakan itu dari University of Bradford namanya. Bradford itu adanya di UK, United Kingdom. Masa Kemendikbud nggak ngerti kalau UK itu adanya di Kingdom sana? Ditulis dari Singapura. Lucu juga. Dari sinilah mulai terpancing emosinya akibat perkataan-perkataan Roy Suryo. Logis nggak? Seorang yang katanya SMA-nya di Singapura, ya, kemudian katanya lulus, ya katanya, ya 2 tahun di UPSS itu nggak ada ijazahnya. Terus tiba-tiba lari ke Sydney, ya ke Sydney untuk nempuh 6 bulan ini. Harusnya kalau waras, ya masuknya universitasnya ya UTS juga. Ngapain juga dia balik Singapura lagi? Singapura Sydney itu nggak kayak Jakarta Depok, ya bisa ngojek ke sana enggak? Ini kan jauh gitu loh.
Pak Budi Anas ya, itu malah mengatakan Gibran nggak pernah sekolah di sini lah, berarti tutup lagi terus apa pendidikannya dia yang ada di situ. Makanya dia ke Singapura yang diakui. Ya, kan? Dia Gitu. berdasarkan data KPU kan nggak ada itu bahwa dia Loh, SMA-nya justru sana. itu. Ini pertanyaan yang aneh buat saya. KPU-nya itu di bawah PSS, Jadi 2 tahun. mereka ini berencana memang Oke. mempunyai Ini aja tujuan jawab. yang buruk untuk mendowngrade Ini aja Gibran jawab. itu. Ini aja Ya, jawab. ini sudah jelas. Jawab. Ini tandanya bahwa sudah pernyataan dari Republik Indonesia Dirjen Dikdasmen bahwa Bolanya mana? ijazah Bola lihat. adalah setara SMA karena dia mengatakannya itu adalah Oke. IDS insert sudah dinyatakan oleh Kementerian Oke, Pendidikan. baik, baik. Oke. Oke, nanti saya lanjut Mas Amir, Mas Suwan. Saya ke Pak Suban. Pak Suban. Emosi meledak terpancing dengan perkataan Roy Suryo dan akhirnya kesurupan. Di diskusi lain, Roy Suryo pun berhasil memancing emosi hingga kesurupan. Kali ini adalah wanita. Entah asal-usulnya dari mana perempuan ini. Beliau mengatakan dengan statement yang sangat lantang, tidak pernah ikut campur dalam urusan ijazah palsu ini. Akan tetapi, terpeleset perkataannya. Bahkan emosi meledak mengatakan bahwa pernyataan Roy Suryo ini tidak benar dan harus disanggah. Sungguh sangat luar biasa sikap dan statement Roy Suryo yang kontroversial ini berhasil membuat para gerombolan ini keluar dari persembunyiannya. Saya nggak rela orang Indonesia dibohongi orang nggak logis ini. Kalau manusia seperti ini, SMA kok disalahkan universitas, logika mana ini loh? Ya, sebetulnya saya ogah ya ikut-ikutan komen dalam isu ijazah palsu karena ini jelas ranah politis. Tapi ketika Pak Roy Suryo mempertanyakan ini logikanya di mana dan ini kebetulan memang ranah saya merasa perlu meluruskan karena penyesatan yang dikampanyekan terus-terusan itu lama-lama menjadi seolah kebenaran. Saya sudah 24 tahun berkecimpung di dunia pendidikan internasional dan saat ini menjadi penasehat senior pendidikan lintas negara atau istilahnya transnational education. Sebelumnya saya juga pernah bekerja 9 tahun di Universitas Australia. Diam, perempuan ini mengikuti aktivitas Roy Suryo dan membuat kepanasan wanita ini juga. Statement-statement dari Roy Suryo mungkin ada rasa kesal dan gregetan sehingga wanita ini terpancing emosi dan mengeluarkan statement juga. Tidak bisa menahan rasa gengsinya. Akhirnya kali ini ia mengatakan bahwa kali ini harus disanggah Roy Suryo dan harus dibantah. Begini jelasinnya Pak Roy ya, ijazah SMA Indonesia ataupun negara lain tidak selalu diakui setara dengan SMA di Australia. Karena itu banyak universitas di sana membuka jalur pathway program, semacam matrikulasi yang disebut foundation. Program ini setara dengan kelas 12 di Indonesia. Contohnya University of Melbourne punya Trinity College yang menawarkan foundation. UTS, University of Technology Sydney, punya program foundation yang dikelola oleh InSearch. InSearch memang bukan universitas, tapi pathway menuju universitas. Program InSearch ini bahkan ada di Indonesia, ditawarkan lewat UIC College. Silahkan monggo, bisa langsung dicek ke sana tanpa berdebat panjang lebar. Tapi kalau memang mau mencari kebenaran ya. Apakah Termul ini memang paling pandai untuk memutarbalikkan fakta? Beda dengan anak kecil ini. Anak yang masih belia pun tahu dan harus berpikir menggunakan logika yang ada. Dan begini pernyataan wanita yang masih belia ini. Kenapa wanita yang masih belia dan masih anak-anak ini berpikir menggunakan nalar dan logika? Sedangkan orang tua pun belum tentu bisa berpikir menggunakan logika. Yang menggunakan ijazah palsu aja bisa jadi presiden. Jadi buat apa capek-capek kuliah, mending datang aja ke UGM minta bikinkan ijazah palsu. Dan harapan kami sebagai anak bangsa kepada Bapak Jokowi agar secepatnya untuk menunjukkan ijazah aslinya ke publik supaya tidak menimbulkan kegaduhan di negeri ini. Bentar dulu Dek, tapi pertanyaannya Dek, kenapa lah Pak Jokowi belum mau juga menunjukkan ijazah aslinya ke publik? Ya nggak tahu lah Kak, mungkin Pak Jokowi sengaja mau mengadu domba antara orang yang pro dan kontra kepadanya, atau bisa jadi memang benar ijazah Pak Jokowi itu palsu. Sekarang coba kita pikir aja lah Kak secara akal sehat. Kalau memang ijazah Pak Jokowi itu asli, apa sih susahnya hanya tinggal menunjukkan ijazah aslinya aja ke publik? Kan nggak jadi heboh seperti itu. Jadi Dek, kalau misalnya memang terbukti ijazah Pak Jokowi itu palsu, apa dampaknya buat masyarakat? Kalau Pak Jokowi tidak diadili, ya dampaknya bisa jadi mengurangi semangat anak bangsa untuk kuliah. Kenapa gitu? Ya iyalah Kak, orang yang menggunakan ijazah palsu aja bisa jadi presiden. Jadi buat apa capek-capek kuliah, mending datang aja ke UGM minta bikinkan ijazah palsu. Wow, sangat cerdas dan sangat luar biasa cara berpikir anak ini menggunakan logika.
Apakah kalian setuju dengan statement anak yang masih bocah dan anak yang masih belia ini? Dan saya heran kenapa Roy Suryo harus ketawa-ketawa ya? Ya ketawa karena nggak yakin juga sebenarnya lulus apa. Enggak, saya cuma mau tanya, Nah, iya. ini diskusi ini di depan mahasiswa, Iya. di depan para penonton, setiap kali kita bicara dia Loh iya karena logika Anda lucu. iya, iya, oke. Lucu. Iya, iya, lucu. Lucu. Dosen kok lucu kayak gitu. Saya nggak ngerti kenapa. Jadi kalau ditanya kenapa Dosen kok kurang baca. Ya kan belum baca tadi katanya. Baca Oke. dulu makanya. Oke. Oke, baik. Oke, Iya, kalau lanjut, ditanya kenapa, saya nggak tahu. Tujuannya apa, saya nggak tahu. Sebagian orang menganalisis bahwa misalnya Roy ini punya tujuan-tujuan politik. Tapi apa, saya juga nggak paham. Apakah ingin menjatuhkan Mas Gibran? Ya. Mengingat ini ada rangkaian peristiwa yang menunjukkan bahwa Gibran, kalau semula yang diserang adalah Pak Jokowi terus-menerus, sekarang Gibran terus-menerus. Dari pemakzulan, dari soal ijazah sekarang, dengan tuduhan yang saya minta maaf ya Pak Subhan, mungkin karena kurang dijelaskan kepada publik. Isu ijazah palsu ini semakin kencang dibicarakan oleh masyarakat, bahkan belum ada titik temunya. Mau sampai kapan perdebatan ini selesai? Dan bagaimana pencerahan untuk masyarakat? Karena hal ini tentunya menjadi perpecahan belah dan membuat sebuah kegaduhan-kegaduhan di masyarakat. Tidak selesai dan tidak berkesudahan perdebatan-perdebatan tentang ijazah palsu ini. Dan kita nantikan bagaimana ujung dari perdebatan-perdebatan masalah ijazah palsu ini.